Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Departemen Kementerian Agama 3 kabupaten, Kabupaten Ende, Agegeo, dan yang kami hormati Bapak Camat Riung, yang kami hormati Bapak Polsri, yang kami hormati Bapak Samir 16 25 Riung yang belum hadir di tempat ini. Yang hormati Bapak Ibu Kepala Desa dari 3 MI sampai Madrasah Aliyah dari 3 kabupaten. Yang kami hormati para lurah, para kepala desa dan penjabat kepala desa sejangkauan Kecamatan Riung. Yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Singkatnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, menyapa satu persatu, saya sampaikan singkatnya hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi nan cerah ini dan pada momen yang strategis ini, kami di Desa Tado Barat mendapatkan berkah yang begitu besar. Dan sedikit saya sampaikan di hadapan Bapak sekalian tentang profil perjalanan kampung ini. Kami pertama tinggalnya di Gunung Tado, jauh dari sini sekitar 14 kilo. Di sini kebunnya kami. Dan tempat tinggal sementara disebut Embong. Sehingga hari ini disebut Embong Ras. Kami merubah ini semua, bahwa namanya tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kemarin kami menyadari bahwa kami kecil di Riung ini. Ya, tahun berjalan, pendidikan berjalan, lahir ide dari kami sebagai tokoh. Bahwa yang paling mahal di era modern ini cuma 2, pendidikan dan kesehatan. Maka lahirlah ide kami untuk bagaimana menghadirkan lembaga sekolah ini di daerah tercinta ini. Sedikit kami informasikan, 2 tantangan ini kami hadirkan di kampung ini. Sebentar kami jam 1 pembentukan panitia, peletakan batu pertama rumah sakit. Maka sebagai kader muda dari kampung ini, maka lunaslah apa yang menjadi ide dan agenda kita ke depan. Ya, diharapkan oleh kami dan dukungan dari pemerintah kepada kami. Kami ikhlas memberikan lahan untuk membangunkan ini. Maka dari tempat yang mulia ini, saya mewakili tokoh melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Departemen Kementerian Kabupaten untuk bisa berpikir tentang pembangunan ini agar secepatnya, karena kami rakyat sudah melahirkan ide ini. Saya yakin dan percaya tidak ada mustahil bagi pemerintah. Tepuk tangan dulu untuk Kementerian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tempat yang berikut, Bapak sekalian, pasti ada perbedaan pemikiran dalam sebuah wilayah tentang rencana ini. Tapi ambil benang emasnya. Perbedaan datang untuk mencerdaskan kita, bukan perbedaan datang untuk kita saling sikut menyikut.
Banyaknya lembaga pendidikan hadir di Riung ini. Itu sebenarnya untuk menambah bagaimana kira-kira menata, bersaing dalam hal apapun, termasuk kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai tokoh pekerjaannya berat, karena dia tanpa dilantik. Tapi idenya itu yang bisa membuat orang menjadi tokoh. Syarat menjadi tokoh hanya satu, Bapak sekalian, selalu menyamakan yang beda. Kalau membedakan yang sama bukan tokoh. Mungkin itu saja, Bapak sekalian. Ya, sebagai tokoh di kampung ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan. Kami terima secara material apa adanya, tapi insya Allah secara hati yang tulus kami ikhlas menerimanya. Kami sebagai tokoh mendoakan agar dalam kerja-kerja Bapak ke depan tetap ingat kami di kampung yang sangat unik ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan singkat. Kita beralih ke acara yang berikut. Sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Kemenak Provinsi NTT, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Kabid. Yang saya hormati Bapak Sadik, ini pelaku utama yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Camat Riung. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Riung, Bapak Danpos yang saya hormati, yang saya bangga dan saya kasihi dan merupakan sebuah dukungan nyata buat saya, Ibu Kakan Nagekeo, tepuk tangan yang hadir pada kesempatan ini. Ini satu-satunya ibu kakak di antara kami, ya, para kepala kantor yang laki-laki di NTT. Yang saya hormati juga Bapak Niko, kakak Nene, ya, luar biasa. Dia sudah sama dengan saya. Ya. Dulu dia di Bejawa dengan saya. Ya. Ini juga orang Bejawa hadir di tempat ini. Yang saya hormati, saya bangga, tokoh masyarakat, tokoh Islam, tokoh Katolik yang hadir pada kesempatan ini, juga tokoh pendidik. Yang saya
hormati pimpinan wilayah, para lurah, para kepala desa yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya bangga, Kasubag Tata Usaha dari Nagikeo, Bapak Luti, dan juga dari Ngada, Bapak Ibu Kepala Seksi Pendidikan, Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Ende, terima kasih sudah datang. Pak Kepala Seksi Bimas Islam, Pak Ahmad yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para kepala madrasah dari Ende, ya luar biasa mereka hadir pada kesempatan ini. Kepala madrasah Nagikeo dan juga kepala madrasah Kabupaten Ngada. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya kasihi para kepala KUA, pengawas madrasah yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat ada Pak Damrun, Pak Sufyan. Singkatnya, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Tentu saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, ya merasa kaget. Merasa kaget. Dan yang ada dalam benak saya itu ada satu kata. Akhirnya. Akhirnya. Man Riung Hilial Man Nagikeo hari ini ya boleh menapakkan ya, kaki yang pertama. Ya. Hari ini ya selama ini saya lewat ya ini hutan. Tetapi hari ini ya menjadi luar biasa karena kita semua ya berada di tempat ini. Ya. Tentu ini merupakan sebuah perjuangan yang panjang, Bapak Mama. Ya. Perjuangan yang panjang. Ya, saya sebagai kepala kantor ya mendukung, ya, mengakomodir niat baik dari bapak-bapak, ya. Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama berulang kali datang ke kantor diskusi tentang Man Ngada yang ada di Riau. Ya. Memang Bapak Mama, ya selama ini tidak ada man di Ngada. Ya. Selama ini tidak ada. Dan atas perjuangan usaha tadi yang disampaikan oleh yang mewakili tokoh masyarakat, ya akhirnya hari ini kita bisa ada di tempat ini. Jadi MAN itu adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam. Dan MAN itu sudah ada di Ngada. Ya. Tentu kehadiran MAN ini merupakan perjuangan yang luar biasa. Sehingga pada kesempatan ini saya sebagai kepala kantor menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kakanwil. Bapak Kakanwil mendukung penuh. Hari ini hadir lewat Bapak Kabit. Ya, ini eksekusi lapangan yang luar biasa. Ya, bersama dengan Pak Sadik, ya, kita terus berjuang, berkoordinasi. Ya. Mereka berjuang karena dukungan dari masyarakat, dukungan dari Bapak Bupati, dukungan dari Bapak Camat, dan basisnya itu adalah dukungan dari para kepala desa.
saya ingat ini masih desa persiapan, ya. Ya, persiapan saat itu, ya. Luar biasa. Karena masyarakat Riung ya menyadari sungguh bahwa untuk mengubah kehidupan di Riung ini ya butuh campur tangan. Tadi ada dua tadi, pendidikan, kesehatan. Ya. Jadi ini Pak Mama, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu pasal 4 yang menyatakan itu bahwa ya pendidikan itu utamanya itu adalah pembudayaan dan pemberdayaan yang dilakukan sepanjang hayat. Jadi MAN ini hadir ya untuk menguatkan budaya Riung ini, ya, yang sering kita sebut Riung Seribu, ya, Riung yang mencakup semua. Jadi tentu ini merupakan apa? Langkah awal yang sangat baik, langkah strategis yang mesti kita masyarakat Riung ya mendukung penuh. Ya. Dan hari ini Bapak Mama datang itu merupakan dukungannya. Ya. Tadi dalam perbincangan Bapak Kabit sampaikan bahwa memang kita manusia ini sebaik-baiknya kita itu bila bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kita berjuang untuk apa? Menciptakan sejarah. Ya. Menciptakan sejarah. Jadi Bapak Mama ya, yang sudah menyerahkan tanah ini Bapak Mama telah menciptakan sejarah, telah memulai sejarah peradaban di Riung ini yang kita laksanakan lewat pendidikan madrasah. Ya. Jadi tentu ini merupakan hal yang telah kita mulai. Hari ini kita ya menciptakan sejarah. Bapak Kabit hari ini bersama Pak Sadik hadir ya mau menyatakan itu bahwa kita yang hadir di sini ya punya kontribusi yang besar untuk generasi. Karena MAN ini kalau ada ya Indonesia sudah merdeka sekian lama, MAN lagi kiau barunya. Jadi ini untuk MAN ngada ini ya karena kita filial tadi. Jadi ini kita akan menciptakan yang membuat sejarah yang panjang sampai dunia ini kiamat ya. Jadi luar biasa Pak Mama meletakkan dasar pendidikan lewat madrasah MAN untuk ya sesuatu yang ya kita tidak bisa main ke depan. Ya bagaimana dunia ini dia berkembang ke depan. Ya. Sehingga pada kesempatan ini saya sebagai kepala kantor ya, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kekanwil lewat Bapak Kabit ini. Ini tepuk tangan untuk Bapak Kabit ini. Beliau datang ke Nagekeo, kita jemput pertama itu saat penyerahan izin operasional kita punya MTSN itu. Ya. Itu beliau pertama tunggang kuda pertama. Ya. Jadi ada foto bagaimana beliau gugup untuk menunggang kuda saat itu. Jadi keterpikatan itu membawa beliau untuk berpikir tentang bagaimana Riung ini. Ya. Bapak Riung ini sudah mendunia, Bapak. Ya, sudah mendunia. Orang kenal Riung itu dari dulu. Jadi kita hari ini membuat Riung terkenal dengan adanya MAN. Ya. Ya, MAN. Ya. Jadi kehadiran MAN ini memicu daya saing, memicu kerja keras dari semua stakeholder yang ada, ya, agar ya MAN ini bisa berdaya saing tinggi di era digital saat ini. Jadi ini harapan saya. Mari kita terus berjuang, ya, dengan Bapak Kabit, ya, kita terus berjuang, ya. Kita sudah mulai, Bapak Kabit, masyarakat sudah mulai, jadi. Dan saya sudah dengar beliau hari ini datang juga membawa berita gembira. Karena itu kebijakan beliau luar biasa, Bapak Kabit ini. Ya. Ada kebijakan beliau yang
dari Bapak Ibu keluarga besar madrasah ya, yang sama-sama berjuang untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Sehingga tidak heran kalau madrasah bergerak itu luar biasa. Baru-baru mereka gegerkan Larang Tuka. Ini para kepala madrasah dipimpin oleh Bapak Kabit ini, mereka gegerkan Larang Tuka. Selanjutnya mereka minta untuk gegerkan Ngada ini. Tapi saya sampaikan, Bapak kami mesti siap-siap dulu. Siap-siap dulu, karena ini ratusan kepala madrasah CNTT yang hadir itu luar biasa Bapak Ibu. Dan mereka sudah lirik riung ini. Jadi Bapak Mama riung ini luar biasa dan hidup oleh orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang ya betul-betul ya mau berkorban. Ini kan tanah ini. Jadi Bapak Mama berkorban untuk pendidikan itu. Tentu itu kita punya kualitas iman kita. Kita menabung rahmat dalam diri. Jadi ini hal yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Kabit, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak Camat. Ya, ini Bapak Camat ini dia mewarisi semangat Bapak Alfian. Dulu Bapak Alfian itu kalau ada kegiatan jadi beliau. Semangat di Riung, di Lengkos Sambil jadi. Ya. Itu dukungan beliau. Dan juga banyak. Ya. Saya lihat Bapak Camat ya. Saya lakukan kegiatan di sini, beliau selalu hadir memberi dukungan ya, demi kebaikan masyarakat Riung. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kapolsek. Ya ini baru ya. Saya sudah jadi keluarga besar Polsek ya. Polres karena anak saya masuk Akpol ya. Jadi kami sudah keluarga besar Polres Ngada. Polri ya. Terima kasih Bapak. Ya. Riung ini ya luar biasa dengan kearifan lokal itu sehingga tidak membuat Bapak polisi pusing ya. Terima kasih Bapak sudah hadir ya. Terima kasih Ibu Kakan cantik sendiri, Ibu Kakan dari Teo ya. Terima kasih ya. Ketika saya bagaimana Ibu Kakan, nah, ini kita masih dalam proses ini ya. Kita Man Riung ini mau filial dari Man Bayi. Beliau, kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Dan dukungan itu nyata kemarin Ibu Kakan ya di kantor Kemenak Negeo itu dengan Bapak Kabit dengan Pak Sadik duduk bersama untuk membahas ya tentang Man filial Riung ini ya. Man kelas jauh ya, kelas jauh dari Riung ya. Jadi Bapak Kabit ini masih kelas jauh ya. Masih filial ini ya. Jadi ya, ini PR Bapak Kabit ya. Beliau sampaikan tadi sekitar bulan September itu dia punya SK-nya pasti tuh. Kita doakan ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Kakan ya. Ibu Kakan luar biasa ya hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Kakan ini. Bapak Niko ini semangatnya tidak pernah pudar dia. Tadi dia sampaikan sebelum kami kesini dia sudah steril semua. Terima kasih bersama para kamat dari Ende ya. Saya lihat para kamat ini luar biasa ya. Para kamat ini. Tadi saya singgung di Bapak Kabit. Wih, para kamat ini kepala kantor kalah nih. Ya, karena mereka datang dengan konvoinya itu luar biasa. Itu sebuah dukungan nyata dari Bapak Kamat Ende. Saya sampaikan terima kasih ya. Jadi mereka itu sudah kuat di Ende itu. Madrasah yang sudah kuat ya. Jadi mereka datang ini untuk beri dukungannya agar yang filial ini betul-betul menjadi man ya. Selanjutnya menjadi man yang membanggakan ya. Masyarakat Riung, Ngada dan juga NTT ya. Terima kasih Bapak Niko bersama para kamat ya.
yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ini dari Nagekeo. Ini tetangga ini. Ya. Ini Bapak Kabit. Kalau kami orang Ngada, orang Nagekeo, wilayah pesisir ini sampai Pota. Itu kalau ada acara di Pota dari sini pasti ke sana. Ya, ada acara di sini pasti dari Pota ke sini. Jadi kita simpang siur sekitar ini. Jadi saya sampaikan terima kasih bersama saudaraku Pak Lutfi, ini senior saya dulu di Ngada, ya. Datang hadir pada tempat ini Pak Kepala Seksi, ya. Saya lihat PHU juga hadir, ya. Para Camat hadir juga pada kesempatan ini. Tentu terima kasih banyak ya. Kalau Pak Sarif dulu kan di Ngada, dia minta supaya pindah ke Nagekeo. Untuk membangun Nagekeo, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Akasubag semua yang hadir ya. Bersama para pejabat ya. Ini saya lihat ada Pak Seri dari Nagekeo ya, hadir pada kesempatan ini. Tentu ini merupakan dukungan ya, spirit bagi kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak Desa. Bapak Desa yang hadir ini Bapak Kabit bangga itu. Kemarin beliau bahkan ada ibu pejabat ya, itu yang membuat Bapak Kabit terkesan bahwa ada luar biasa semangat hadir untuk terima kasih Bapak ini Bapak Lurah ini aduh panglima bagian depan dia mengatur semua ya. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Desa yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ini saya terima kasih khusus buat ini Ibu Mas kasih Mendes ini. Terima kasih. Dengan Pak Camat, Pak Karim mana? Ini mereka ini bersaudara terus berjuang. Bapak Camat ini kan orang Riung, jadi orang Riung harus berjuang untuk membangun Riung ini, ya. Jangan tunggu dari luar. Ini Bapak tokoh pendidik ini ya, Bapak Alphonse hadir ya. Ini juga pelaku pendidikan ini kan Katolik ya, hadir ya, mendukung mana ya. Terima kasih. Dan tentunya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar pendidikan semua yang hadir. Tadi saya menyampaikan secara umum. Terima kasih banyak untuk keluarga besar pendidikan, keluarga besar pendidikan di Riung ini. Bapak Kabit untuk kegiatan madrasah di Riung ini sangat kompak. Swasta, negeri, ya kita sama-sama berjuang. Ya. Hadir hari ini Bapak Kepala Mamriung Isman bersama ya, para Camat hadir dari Bejawa, saya lihat turun hadir pada kesempatan ini. Bahkan dari pantai selatan mereka hadir ya. Ini merupakan amunisi yang sangat berarti bagi ya keberlanjutan Man Riung Wilayah Nagekeo. Terima kasih Ibu Kepala Man Nagekeo. Ada Ibu terima kasih Pak. Iya. Kami kelas jauh Pak Amir, tinggal datanglah kunjung kami. Tentu ini semua akan diatur oleh Bapak Kabit. Saya pikir ini Bapak Ibu, saya mau terlalu banyak ini. Terima kasih luar biasa, ini wajah-wajah yang memberi harapan untuk masyarakat Riung. Riung, Ngada, NTT, Indonesia. Jadi ya, kita ini irisan dari Labuan Bajo. Kita mau premium tidak juga, tapi kita irisan dari premium. Jadi kegiatannya. Jadi Bapak Kabit kalau anak-anak madrasah kita ini sudah mendunia karena tiap hari mereka bertemu dengan bule-bule dari mancanegara yang datang berkunjung ke Riung. Sekali lagi, terima kasih Bapak Kabit, terima kasih Bapak Camat, Bapak Ibu semua, Ibu Kakak Nagekeo, Bapak Kakak ini, terima kasih banyak untuk kehadiran, terima kasih Bapak Mama yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita sama-sama berjuang memberi makna pada kegiatan hari ini, di mana Man Filial Nagekeo akan melakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Kakanwil lewat Bapak Kabit.
Terima kasih atas dukungan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada. Kita beralih ke acara yang berikut, sambutan Bapak Camat Riau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan. Mohon maaf, suara saya sedikit agak serak karena memang kondisi sedang tidak fit. Ya, hari ini luar biasa ya, hari ini. Kenapa? Bukan hanya karena persoalan kita untuk meletakkan batu pertama, tapi hari ini pejabat dari provinsi, dari 2 kabupaten tetangga kita, semua berada di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Tanubara, Kecamatan Riau. Ini yang luar biasa bagi saya. Tidak semua, ya, tidak semua. Ini hanya karena spirit, ya, spirit kebersamaan, spirit untuk membangun sehingga kita semua hadir di tempat ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kabid Pendidikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, ya, untuk 3 kabupaten ya, Ngada, Nagekio, dan Ende, Bapak Kapolsek Riau dan staf anggota, dan Posramil, ya, Kepala Madrasah, ya, yang ada baik dari Ende, Nagekio sampai dengan Ngada, para pimpinan OPD, ya, tingkat Kecamatan Riau, para kepala desa, pejabat kepala desa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan teristimewa tokoh-tokoh pemerhati pendidikan yang ada hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan hidayahnya. Pada hari ini kita boleh mendapatkan sebuah berkah berupa kesehatan, sehingga kita boleh ambil bagian dalam agenda acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Man Filial Nagekio yang ada di wilayah Kecamatan Riau. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya selaku camat atas nama seluruh warga masyarakat Kecamatan Riau menyampaikan apresiasi terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah boleh hadir membawa sebuah berita gembira, sebuah pembangunan untuk masyarakat wilayah Kecamatan Riau. Bapak Ibu sekalian, tadi Koko sudah menyampaikannya. Riau ini daerah pariwisata, ya, sedikit mensejarahkan tentang Boras.
Lalu dari Pak Kemenak tadi sudah menyampaikan, dan saya harus menyampaikan terima kasih kepada Kemenak, ya, Kabupaten Ngada. Kemarin berapa bulan baru kami sama-sama melakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan MTS, ya, negeri Riau. Itu baru berapa bulan. Hari ini kita kembali bertemu. Ini luar biasa kerja Bapak Ibu dari Kementerian Agama. Ini luar biasa. Dan tidak semudah itu. Tidak segampang yang kita pikirkan. Ada sebuah proses yang harus dilewati, yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan. Sehingga hadir hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, saya berpandangan terkait dengan peletakan batu ini menjadi fondasi berpikir kita untuk meletakkan, ya, jejak berpikir kita untuk bagaimana membangun masyarakat. Karena saya sangat yakin dan percaya pendidikan adalah faktor sangat penting untuk merubah karakter bangsa dan negara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Riung, mari kita sambut pembangunan yang sudah ada ini. Ya, mari kita sambut, kita dukung. Kita harus mengambil bagian, berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan pembangunan ini maupun dalam kegiatan proses belajar mengajar nanti. Kita tidak hanya sekedar sebagai penonton, kita tidak hanya sekedar sebagai pengamat, tetapi kita harus menjadi pelaku di dalam proses pembangunan yang ada, baik itu secara fisik maupun untuk kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar yang nanti akan dilaksanakan ke depan. Itu menjadi harapan saya kepada seluruh warga masyarakat. Luar biasa untuk Kecamatan Riung, ya, tahun ini ada pembangunan kemarin MTS, ya, tanggal 2 pembangunan rumah sakit, peletakan batu pertama, tanggal 5 peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Longko Sambi, lalu dilanjutkan tanggal 6 di Rawangkalo, ya, pembangunan gedung serbaguna untuk di Puskesmas Rawangkalo. Nah, ini sebuah pembangunan yang harus kita sambut dan kita dukung. Ya, itu harapan saya, sehingga dengan demikian Pak Kabid, kalau hari ini saya baca dan akan sampaikan filial. Harapan saya, ya tahun depan lah minimal sudah berdiri sendiri lah di Riung dari pemerintah. Ini sebuah bentuk penghargaan, ya, untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini menjadi tugas kita. Bagaimana, ya, untuk membentuk, ya, warga masyarakat yang berkarakter, yang berintegritas, yang berakhlak, tentu hanya dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu ketika sudah ada atau sudah hadirnya mahal ini, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak melanjutkan pendidikan. Ada 3 lembaga SLTA di sini. Kalau tidak salah, ya, saya minta maaf. Ya, ada Kejora, ada MAM, Muhammadiyah, hari ini ada MAM. Sehingga kepada Bapak Ibu kepala sekolah, jangan merasa bahwa ini sebuah kompetisi. Tapi ini adalah sebuah kompetisi, mari kita sama-sama saling mendukung. Perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesenjangan terkait dengan kita sama-sama berpikir untuk bagaimana menghidupkan semua lembaga pendidikan yang ada di Riung. Itu harapan saya kepada seluruh pimpinan yang ada. Kepada Bapak Ibu tokoh, para pemerhati pendidikan, mari saya mengajak kita sama-sama mensukseskan kegiatan pembangunan yang ada. Hari ini ditandai dengan peletakan batu pertama, tentu akan berproses selanjutnya, dan saya minta
Ya, ketika nanti sudah ada anggaran dari pusat, ya kemungkinan ini masih swadaya. Kita harus mengambil bagian dalam swadaya ini. Kita harus bisa memberi, jangan hanya bisa untuk meminta. Itu harapan saya. Kita harus bisa memberi, ya, untuk keberlanjutan pembangunan yang ada. Nanti, ya, ketika anggaran sudah ada, tentu sudah ada pihak ketiga, dan tentu di situ akan kita melakukan fungsi pengawasan secara bersama-sama terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Supaya apa? Supaya dari kepastian waktu, dari kepastian kualitas, itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ini saja. Sekali lagi terima kasih, ya, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Timur. Terima kasih banyak. Ya, kami akan selalu mendoakan supaya kerja Bapak ke depan dipermudah, sehingga apa yang menjadi harapan, terutama kaitan yang keberlanjutan pembangunan MAN ini boleh berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Riung yang telah memberikan sambutan. Kita lanjut ke acara yang berikut. Sambutan oleh yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Riung bersama jajaran forum komunikasi di tingkat kecamatan, ada Bapak Kapolsek, dan di Riung kebetulan belum ada dan Ramil, yang ada dan Pos Ramil. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Kakan Kemenat Kabupaten, termasuk tuan rumah Pak Kakan Ngada, kemudian tetangga dekat Kakan Magikeo, dan tetangga jauh Kakan Ende, yang ceritanya kembali ke kampung halaman. Maka kalau tadi beliau bilang sudah sterilkan lokasi karena memang beliau anak tanah, kami ini pendatang, Pak. Bapak Ibu, para tokoh pendidikan, baik Islam maupun dari Katolik, Bapak Alphonse yang hadir, dan para tokoh pendidikan semuanya, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh adat, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya muliakan. Juga teman-teman para pejabat lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Magikeo, dan Ende. Saya tidak usah rinci satu persatu karena tadi Pak Kakan Ngada sudah sebut satu persatu, bahkan ada yang dobel-dobel. Seperti Ibu Kasih Ende itu dobel, Ibu Kasih Ngada juga dobel-dobel. Jadi saya tidak sebut lagi. Para kepala madrasah baik negeri maupun swasta dari 3 kabupaten yang hadir, Bapak Camat dari Ende, pasukannya Pak Kakan Ende ini ada 5 kepala madrasah dan 1 kasih pendisnya. Lalu kemudian dari Kakan Magikeo juga hadir para kepala madrasah, terutama yang negeri, 3 negeri yang ada di Mbai, Min, MTS, dan MAN, hadir semua. Apalagi MAN-nya karena memang
yang akan kita letakkan batu pertama hari ini adalah filial Ngagekeo. Jadi yang bertanggung jawab secara hukum itu adalah Man Ngagekeo. Kemarin sudah kita sampaikan di rapat koordinasi apa saja tugasnya madrasah induk, termasuk menganggarkan ya, memetakan anggaran dalam DIPA. Man filial ini harus masuk dalam hitungan. Saya harus omong ini supaya nanti kepala mana gitu jangan bilang lagi begini, kemudian direstui oleh ibu kakaknya, dulu Pak Kabit tidak omong. Jadi lebih baik saya omong sekarang. Hadir para kasubat, ya, terutama yang menjadi dapur dari kantor Kementerian Agama di Kabupaten, Kasubat Tata Usaha dari Ngagekeo, Ngada itu pasti, dan kalau Ende diwakilkan kepada Ibu Kasih Pendis. Teman-teman para pengawas, ada dari Ngagekeo, dari Ngada yang hadir, Bapak Ibu para guru dan tendik yang ada di madrasah baik negeri maupun swasta, terutama yang ada di Mamriung. Saya begitu salaman tadi. Kata yang saya ucapkan pertama sama kepala Mamriung, jangan takut. Ternyata beliau langsung kaget saya bilang jangan takut. Karena pasti dengan hadirnya Man Ngada nanti ini yang ada di Riung, pasti perasaan takut itu ada pasti ada. Tapi saya bilang jangan takut. Kita harus siap bersaing untuk meningkatkan mutu sehingga masyarakat akan tertarik, karena masyarakat menginginkan anak-anaknya itu bagus, kuat. Di mana tempatnya? Ya di lembaga pendidikan. Bapak Ibu para lurah dan kepala desa, jadi terutama Ibu penjabat kepala desa yang cantik, ternyata telusuri muridnya Ibu Kasih Pendis Ende, sudah jadi penjabat kepala desa. Saya tiba kemarin langsung mampir di lokasi di sini, Pak Lurah skop tanah, kemudian para kepala desa ada beberapa, ya, para penjabat ada di sini. Semua sudah berbaur dengan masyarakat, tukang, dan para pekerja untuk bersama-sama gotong royong, gali, fondasi, dan hari ini kita akan siap untuk meletakkan batu pertama. Saya kagum sekali, Bapak Camat, satu kecamatan Riung ini ada 30 kelurahan dan desa. 2 kelurahan dan 28 desa. 22 desa yang sudah definitif. Masih ada 6 yang penjabat, termasuk Ibu penjabat, yang sampingnya Ibu Haji Ani. Dan 2 lurah. Salah satu lurah yang juga merangkap sebagai kepala suku, yang menjemput kami tadi. Makanya saya bilang ini Pak Lurah kalau sudah seperti ini bukan lurah lagi, ini kepala suku. Tapi kalau kemarin itu sama dengan pemborong. Ini Pak Lurah yang luar biasa. Bisa, kalau orang Jawa bilang bisa mencala putri. Mencala putra, mencala putri. Itu artinya bisa jadi cicak, bisa jadi toke, bisa jadi ikan gabus, dan bisa jadi apa saja. Ini ilmunya luar biasa Pak Lurah. Singkatnya, Ketua Panitia Pembangunan Man Filial Ngagekeo Cikal Bakal Man Ngada yang ada di Riung, yang saya hormati dan saya cintai bersama seluruh anggotanya. Ini penting ini, Ketua Panitia. Lalu khususnya Ibu Kasih Pendis, nah ini saya harus hormat khusus. Kasih Pendis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan.
Namanya itu sering saya gosipkan di Kupang. Saya bilang, untung ibu ini perempuan. Kalau laki-laki mungkin dia sudah lompat, tidak tahu sampai di mana. Ini luar biasa beliau. Begitu saya omong baru kasih titik, beliau sudah mampu menerjemahkan titik itu harus dibawa kemana. Ini Ibu Kasih Pendis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada. Juga yang saya hormati dan saya cintai sahabat saya, Pak Muhammad Sadik. Beliau ini sebagai Ketua Tim Kerja Kelembagaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi di lingkup bidang pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang menjadi alasan kenapa tadi Pak Kakang Ngada menyebutnya sebagai pelaku utama. Karena beliau ketua tim kelembagaan yang terus saya pertanyakan usulan kita sampai di mana. Usulan penegrian, usulan izin operasional. Termasuk yang mengkoordinir pembangunan proyek SBSN maupun proyek dari rupiah murni untuk di semua madrasah. Jadi kalau di Pemda Bapak Camat, beliau ini sama dengan kepala dinas PU. Jadi kalau ada BPK harus audit dulu. Jangan sampai banyak terima di bawah meja. Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Riung dan sekitarnya yang saya cintai, saya banggakan dan saya apresiasi luar biasa. Kita sudah uji memang sejak dulu penyerahan SK penegrian MTS Ngada yang ada di Riung. Saya mulai analisa sejak saat itu, karena saya datang sendiri. Lalu kemudian kita sering endorse MTS Ngada ini untuk mendapatkan berbagai peluang ya. Dan alhamdulillah akhirnya terjawab. Dan ini juga Bapak Kakan ini luar biasa. Dan akhirnya saya jual di pusat. Saya sering bilang begini kepada mereka yang ada di pusat. Ini Kakan Ngada ini Katolik. Tapi kalau beliau sudah menyuarakan untuk kepentingan madrasah, itu artinya tuntutan masyarakat di Riung, di Ngada itu sangat kencang. Saya sampaikan seperti itu. Sehingga akhirnya ada beberapa yang memang dijawab. Termasuk menjawab kebutuhan kita di MTS Negeri, dibangunnya proyek atau dibangunnya ruang kelas, 6 ruang kelas, 2 lantai. Ya. Dan mungkin ini satu-satunya gedung nanti di Riung yang megah, Pak Camat. Bapak Camat kalau lewat ya, di Pantura ini sampai ke Ende, Bapak Camat sampai di Anaraja, itu Bapak tengok di sebelah kiri. Itu gedung-gedung pencakar langit ada di sana. Ini yang dibanggakan oleh Pak Kakan Ende tadi. Pak Kakan Ende bilang begini, coba datang ke Anaraja itu lihat. Ini jadi kebanggaan dia. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu semua ini ada proses yang cukup panjang. Dan sebelum MTS Ngada itu kita kasih proyek SBSN yang hari ini sedang dibangun, karena komunikasi antara Riung sampai ke ibu kota kabupaten itu cukup jauh, dan ada urusan-urusan madrasah negeri yang harus dikoordinasikan, baik itu dengan KPN maupun dengan yang lain-lain, apalagi KPN-nya ikut Ruteng. Maka kemudian kita berikan 1 mobil di Madrasah Sanawiyah Negeri yang ada di Riung itu. Nah, Bapak Camat boleh hitung, mungkin sekolah-sekolah negeri sekalipun yang nomenklaturnya sekolah mungkin tidak punya mobil seperti kita MTS Ngada. Dan hari ini kalau tadi Bapak Ibu lihat ada jejer mobil-mobil madrasah dari Ende, gabung dari Nagekeo dan tambah dengan Ngada 1, itulah kesombongan kami. Sengaja kami pamer mobil-mobil. Dan ini Bapak Camat, tidak melulu Bapak tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh agama lain, tidak melulu untuk kepentingan madrasah. Ketika kantor kami yang ada di kabupaten, kedatangan Dirjen Bimas Katolik misalnya,
ini semua teman-teman termasuk yang di madrasah itu harus membackup dengan semua fasilitas yang ada. Jadi bukan hanya untuk kepentingan madrasah. Nanti di ND itu ada uskup agung yang akan tiba nanti di ND. Contohnya, ini teman-teman dari madrasah itu sudah akan menjadi pagar betis dari bandara sampai di Wolowona. Informasinya begitu. Saya agak ragu, apa cukup itu barisnya begitu panjang sampai di Wolowona dari bandara? Katanya cukup. Karena min 1 saja, min 1 ND itu siswanya hampir 700. Kemudian MTS Negeri 1, 900-an. MAN ND itu siswanya 1043. Jadi kalau mereka jejer baris itu dari bandara, kiri kanan jalan, menyambut uskup agung yang datang, itu sampai di Wolowona. Itu baru 3 madrasah. Saya ini harus saya sampaikan juga, supaya untuk jadi pemicu Kabupaten Ngada membangun pendidikan, ya paling tidak seperti itu. Apalagi di Riung ini antusiasnya luar biasa. Inti dari semua yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, yang pertama, Bapak Camat, salam hormat dari Bapak Kakanwil, karena jauh hari sebelum hari ini, saya sudah laporkan beliau, berkoordinasi dengan teman-teman Kakan, dan semuanya sudah saya laporkan beliau. Salam hormat dari beliau untuk kita semua yang ada di Riung. Mudah-mudahan nanti, saya menjawab ini pertanyaan Bapak Camat, mudah-mudahan nanti bulan Agustus, entah pertengahan, entah akhir, sesuai informasi dari pusat, SK penegrian MAN Ngada itu sudah bisa kita angkat di tempat lain. Saya mau tanya sama Ibu penjabat desa, Bapak-bapak kepala desa, lurah, sanggup nanti tidak kalau kita bikin acara lagi seperti ini? Sanggup. Waktu nanti Pak Kakanwil datang, bawa SK penegrian. Baik. Ya, saya harus tanya memang sekarang. Kalau tidak sanggup, saya tidak mau datang lagi. SK-nya biar saya kirim pakai paket saja. Bahkan nanti saya ingin menghadirkan pejabat dari pusat, kalau memungkinkan. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena ada alasannya. Alasannya itu di poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Alasannya pada poin yang kedua adalah kita semua yang hadir hari ini. Saya tidak sebut lagi satu persatu. Semua kita yang hadir hari ini, maupun mungkin yang tidak hadir, ya, termasuk gubernur, termasuk bupati, Pak Kakanwil yang tidak hadir. Semua kita di tanggal 30 Juli 2024 ini sedang membuat sejarah baru di Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya bilang sejarah? Kok madrasah negeri sudah banyak? Bapak Ibu, pendirian madrasah negeri pertama di Indonesia sekaligus di Nusa Tenggara Timur yaitu MAN Ngada. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang membuat sejarah hari ini. Tolong dicatat itu tanggalnya 30 Juli. Kita semua menjadi bagian dari sejarah berdirinya MAN Ngada pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, madrasah negeri seperti MTS negeri yang ada di Riung ini, kan bukan berdiri langsung negeri, kan ada swasta dulu. Dari swasta baru dirubah status menjadi negeri. Semua kan begitu. Tetapi tahun ini, se-Indonesia itu ada 10. Pendirian madrasah negeri pertama. Kalau sekolah itu sudah biasa. Lahan kosong, pemerintah beli, langsung bangun SD negeri, SD Inpres, sekolah SMP negeri. Itu kalau sekolah sudah biasa. Tapi madrasah itu belum pernah terjadi. Baru tahun ini se-Indonesia itu berdiri 10 madrasah negeri sama dengan MAN. Sama dengan MAN Ngada. Dan untuk NTT ini pertama. Jadi terima kasih Bapak Kakan, ya. Bapak John Asih ini luar biasa. Telepon saya itu saya tidak bisa hitung lagi. Kapan ini Pak Kabit?
Masyarakat ini tanya terus, entah masyarakat tanya betul atau tidak, pokoknya beliau, saya mau tanya betul, tidak ini masyarakat tanya, tapi beliau bilang masyarakat tanya. Saya kalau beliau sudah tanya kayak begitu, saya mulai gugup. Saya tanya di pusat, dan akhirnya kita dikasih solusi. Terakhir saya ketemu dengan Pak Direktur di Labuan Bajo, saya layani beliau. Saya dikasih solusi begini, Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu SK penegrian, karena kita ini masih alot di Kementerian Pan-RB. Karena penegrian ini bukan hanya kewenangan Kementerian Agama, ada banyak kaitannya, Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, dan ada beberapa kementerian. Di Kementerian Agama sendiri ada Biro Hukum, ada Biro Ortala, itu yang mengurus, jadi banyak sektor, banyak unit yang berkaitan dengan sebuah usulan penegrian. Nah, sambil kita menunggu SK, kata beliau, sudah filial aja dulu. Di sana ada tidak man negeri, di Ngada. Di Ngada belum ada. Kalau boleh di kabupaten terdekat ada. Yang terdekat di mana? Nagekeo. Apalagi Nagekeo ini kan memang lahir dari induk Ngada. Saya sedikit beda dengan Ibu Kakan. Kalau Ibu Kakan bilang kemarin di kantor Kemenak Nagekeo, Ngada dan Nagekeo itu satu rahim. Saya hanya bilang iya, tapi dalam hati saya mana satu rahim. Nagekeo itu yang justru lahir dari rahimnya Ngada. Tapi hebat, Ngada hebat melahirkan satu kabupaten yang sudah lengkap madrasah negerinya. Dia lahir menjadi sebuah kabupaten, langsung sudah punya MIN, punya MTSN, punya MAN. Lengkap. Sementara induk, waktu itu belum punya apa-apa. MTS kan baru saja dinegerikan. Lalu kemudian yang di Maumbawa baru juga dinegerikan. Sehingga Ngada ini tercatat negeri itu hanya dua, MIN dan MTSN. Jadi, tapi saya kira induk yang hebat itu seperti itu. Melahirkan anak yang hebat. Harus seperti itu. Jadi kalau Ibu Kakan mungkin malu kalau bilang anak yang ada, jadi dibilang satu rahim. Ya, bukan satu rahim. Nagekeo itu yang dari rahimnya Ngada. Akhirnya disetujui, dan saya dan Pak Sodik waktu itu kembali ke Kupang, tidak pakai tunggu. Segera buat surat, langsung kita kirim ke Jakarta. Untuk permohonan SK filial. Nah, ini SK filial sekarang Bapak Ibu sekalian kita belum pegang. Tapi kita sudah minta dengan lewat Pak Karim, ya, Kepala MTS Ngada, juga Ibu Kasih, untuk tahun ini segera terima siswa. Nanti kalau memang SK penegrian itu lambat, SK filial akan segera terbit. Kemarin Pak Sadik menghadap di kelembagaan, di Direktorat PSKK. Kata teman-teman di kelembagaan, sudahlah tak usah lagi ini SK filial. Padahal draftnya sudah ada, sudah diperlihatkan, ini draftnya. Sampai di dalam draft SK itu sudah dicantumkan tugasnya madrasah induk itu apa. Tapi belum ditandatangan. Karena mereka pikir buat apa kita double kerja. Kalau memang SK penegrian itu segera muncul, ya sudah ini diam-diam sudah. Seperti itu. Nah, kita maunya siswa yang kita terima, yang sekarang ada jumlahnya 24 orang, ya, yang masih tanggung jawabnya Man Nagekeo, ini punya payung hukum. Kita maunya seperti itu, supaya SK filial itu keluar dulu. Tetapi mereka masih molor-molorkan di Jakarta, karena saya curiga sebentar lagi SK penegrian akan keluar. Karena setahu saya di Nusa Tenggara Timur selain Man Ngada ada 4 sekolah Kristen yang juga akan ikut negeri tahun ini. 2 ada di Sumba dan 2 ada di Timor. Jadi 4 sekolah Kristen dan 1 madrasah, yaitu Man Ngada ini untuk tahun ini punya. Sedangkan yang lain-lain yang pernah usul, jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan, kita akan usul lagi. Kita akan usul mengikuti semua persyaratan yang diminta. Berterima kasih kita semua, Man Ngada ini akhirnya menjadi salah satu atau pilihan pusat untuk, karena memang semua persyaratannya terpenuhi, terutama tanah. Atas kerja keras Pak Kakan dan Ibu Kasih,
ya, masyarakat, Pak Camat, bahkan kepala desa, dan keluarga yang menyerahkan tanah ini, diurus semua dokumennya sampai ke gubernur. Saya ingat betul itu, minta ininya di gubernur ya, terakhir, dan ada persetujuan semua. Akhirnya tanah ini yang diserahkan oleh keluarga, oleh tokoh, ya. Alhamdulillah bisa berubah menjadi bisa sertifikat langsung atas nama Kementerian Agama. Ini yang memuluskan proses usulan kita. Sehingga dari 23 usulan kita se-NTT hanya Man Ngada yang dipenuhi. Dan Man Ngada ini bukan dari swasta, tetapi langsung berdiri. Ini poin kedua yang saya sampaikan, sehingga kita semua menjadi sejarah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah kita setuju dengan filial, saya dikasih sejumlah pertanyaan oleh Pak Direktur dan Kasubdit Kelembagaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Satu di antaranya begini, Pak Kabit, seandainya sekarang kan terima siswa filial, numpang di MTS, karena memang ini belum ada gedung, numpang di MTS. Nah, apakah akan numpang terus seandainya filial ini masih berlanjut? 2 tahun, 3 tahun, ataukah sekalipun MAN ini sudah turun SK penegriannya tahun ini, siswa sudah kita terima kelas 1, dan itu numpang di MTS. Nah, apakah nanti tahun depan sudah langsung dibangun? Belum tentu. Karena Bapak Camat paling tahu, para lurah paling tahu. Kita bicara anggaran 2025 sudah selesai sekarang. Bicara untuk anggaran 2025 sudah selesai. Tinggal nanti anggaran untuk 2026 yang harus kita siapkan. Rencana-rencananya. Nah, jadi kalaupun SK penegrian turun hari ini, turun di bulan Agustus, jangan kita mimpi langsung dibangunkan gedung. Karena anggarannya belum tersedia. Karena belum ditulis anggarannya. Nah, terus sekarang bagaimana anak-anak yang numpang di MTS? Apa numpang terus? Apa cukup ruangan di MTS? Ada banyak pertanyaan yang saya harus jawab. Akhirnya saya simpulkan begini sama Pak Direktur dan Pak Kasubdit Kelembagaan. Kasih saya waktu, Pak. Saya diskusi dengan Pak Sodik sebentar. Pak Sodik bilang begini, Pak Sodik ini pakai kode. Begini. Siap, sudah siap. Kita harus nekat tahun ini. Saya hampir mundur dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Tapi Pak Sodik kasih penguatan saya, jawab sudah, kita siap. Akhirnya saya menyatakan di depan Pak Direktur dan Pak Kasudit, kita siap Pak Direktur. Kita siap bangun bersama masyarakat. Saya pede sekali, karena apa? Saya yakin masyarakat Riung ini di bawah pimpinan Pak Camat, para kepala desa, Kapolsek, dan semuanya kita yang tokoh-tokoh yang ada di Riung, ini luar biasa. Saya punya keyakinan yang sangat tinggi terkait atensi masyarakat yang ada di Riung. Akhirnya saya bilang kita siap bangun. Pulang di Kupang, sambil kita kirim surat, saya diskusi dengan beberapa teman secara terbatas. Saya bilang kita kontak Ibu Kasih. Ibu Kasih siap tidak? Kita kumpul masyarakat, todong satu sak semen, satu orang yang sanggup bawa pasir, yang bisa bawa batu, masa tidak bisa? Ya. Semen satu sak kalau di Kupang itu 50.000. Kita tahu kalau di sini berapa? 65 lah. Kalau kita tawar lebih, ya tanya, dia bilang 60, kita jalan dulu. Nah, itu bisa turun 5.000. Ya, pokoknya harga sekitar itu. Kalau di Kupang 50. Masa kita dalam satu keluarga tidak punya uang 60.000? Ya saya pikiran sederhana sih. Todong sih satu keluarga satu sak pasir. Loh ini kan pemerintah punya. Betul, pemerintah punya. Seperti yang Pak Camat sampaikan. Cuma pemerintah itu ada mekanismenya. Orang bicara anggaran untuk 2025 sudah selesai sekarang. Pagunya sudah keluar. Untuk apa di 2025 sudah selesai. Tinggal yang sekarang kita susun adalah rencana yang kita akan bikin di 2026. Sehingga kalau nanti SK ini turun di Agustus, benar-benar turun, kita baru bisa bikin rencana pembangunan dan lain sebagainya untuk Man Ngada ini di tahun anggaran 2026.
Nah sekarang ini masih 2024, bulan Agustus, anak-anak kita numpang di MTS, nanti 2025 sepanjang 1 tahun. Apa kita tidak prihatin? Nah dari inilah kemudian diskusi kita lewat telepon dengan Ibu Kasih menyanggupi. Saya bicara dengan tokoh-tokoh, saya bilang tolong sampaikan di Pak Camat. Ini betul saya sampaikan ke beliau. Sampaikan Pak Camat, para lurah, kepala desa, sampaikan. Saya juga di Kupang akan melakukan sesuatu. Akhirnya dalam rapat terbatas, saya bilang begini sama dengan teman-teman. Ayo, saya 5 juta, kalian berapa? Pak Sadik tidak mau kalah, saya juga 5. Sudah dapat 10. Ini Pak Camat. Lalu kemudian teman-teman yang lain ikut bergabung, dapat 10 lagi, 20 dapat. Jadi di tangan saya sudah ada 20. Sebentar saya mau serahkan. Lalu saya antar haji. Saya jemput haji karena kemarin saya menjadi PLH Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam karena kabit hajinya sedang jadi petugas di Madinah. Jadi penjemputan haji kemarin di Surabaya, ada satu teman kepala madrasah kita dari Alor, kepala MTS Negeri 1 Alor, itu jadi petugas, jadi pembimbing ibadah di Kloter 79 kemarin itu. Kita sudah berpisah karena saya pernah omong di grup terkait hari ini. Saya pernah sentil sedikit, kita siap-siap untuk kita himpun kekuatan untuk kepentingan pembangunan Mangada. Sudah pernah saya sampaikan. Lalu beliau langsung WA saya begini, Abah Kabit, saya nanti pesawatnya ke Juanda itu jam 11 kita sudah ke Juanda. Kapan saya bisa ketemu Pak Kabit? Kenapa? Saya bilang, saya mau serahkan sedikit. Saya punya kelebihan dari honor selama jadi petugas. Oh, saya bilang Pak titip saja, karena kita hotel berjauhan. Saya bilang Pak titip di teman-teman yang dekat di situ, karena mereka masih besok baru jalan. Sore baru saya datang ke hotel terkait. Saya ketemu teman-teman yang tempat dia titip. Saya diserahkan amplop, saya buka, nilainya berapa? 10 juta. Beliau bilang begini ke saya, Pak Kabit, Abah Kabit, saya serahkan untuk kepentingan madrasah. Saya langsung bilang begini, setelah saya hitung 10 juta, saya telepon dia. Namanya Pak Haji Abdullah Likur, Kepala MTS Negeri 1 Alor. Saya bilang, Pak Haji, uang ini saya akan langsung serahkan nanti di Mangada. Ya kan beliau sudah serahkan, di saya terserah untuk kepentingan madrasah. Ini saya harus sampaikan secara terbuka. Sehingga di tangan saya sudah ada 30 Pak Jamal. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Nanti saya akan serahkan kepada Ibu Kasih mungkin. Lewat Ibu Kasih untuk nanti dilanjutkan kepada panitia. Tapi jangan pakai bayar tukang. Karena saya sangat berharap tukang dan semua yang kerja itu adalah sumbangan tenaganya. Sedangkan uang ini mungkin bisa pakai beli besi, beli semen yang tidak bisa kita jangkau di sini untuk besi dan semen supaya pondasi 3 ruang kelas ini langsung jadi. Sambil saya akan terus mencari lewat momen hari ini di saat kita membuat sejarah hari ini tanggal 30, sepulang dari sini nanti saya akan buat tulisan yang akan saya sebarkan di teman-teman komunitas pendidikan Islam se-Nusa Tenggara Timur. Dan Alhamdulillah ikut bersama kami, ikut hadir bersama kami, Pak Kakan Ende dan teman-teman dari Kabupaten Ende yang luar biasa menerjemahkan apa yang saya pernah sampaikan lewat Zoom. Dan mereka diam-diam urunan, mereka juga diam-diam urunan, jadi Ende ini datang bukan dengan tangan kosong, Bapak Kakan. Kita tinggal tunggu nanti dari Nagekeo. Datang mereka urunan nanti mereka juga akan ikut menyerahkan. Karena apa? Semua kita sadar bahwa kita sedang membuat sejarah baru untuk Nusa Tenggara Timur. Hanya kebetulan tempatnya ada di Riung. Oleh karena itu Bapak Camat terima kasih atas tempat, kesediaan bersama seluruh tokoh, masyarakat, keluarga yang menyerahkan tempat ini untuk kepentingan pendidikan. Itulah 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Dan di penghujung pembicaraan saya ini, tolong Pak Sarjit ambil amplopnya. Ade Haris,
Ade Aris? Tas. Saya mohon Ibu Kasih barangkali bisa bersama saya di depan. Dan nanti mungkin juga Pak Kakan Ende bersama saya. Kalau mau kita lelang sekaligus hari ini, saya silakan. Kalau kita mau lelang, ya. Silakan nanti kita catat. Panitia mencatatnya. Saya sekalian saya lelang hari ini. Kan tinggal transfer saja. Sekarang kan gampang. Sambil tidur transfer juga bisa. Ya, saya hanya ingin membuktikan kepada Pak Camat, Bapak Desa, bahwa kami betul-betul serius. Dan saya buat Pak Camat bukan baru kali ini, yang model seperti ini. Kami juga beli tanah di Borong, kami juga beli tanah di Ende. Ini sudah kami lakukan. Beli tanah di Sabu kemarin terakhir, untuk kepentingan madrasah. Saya himpun semua kekuatan dari teman-teman. Silakan Ibu Kasih Ngada. Langsung sudah, bawa sudah langsung. Tidak usah pakai dulang. Ya, Pak Kakan Ende, mari. Juga Bapak Kakan Ngada, saya mohon untuk mendampingi. Bapak Kakan Ngada di sini mungkin, sebagai tuan rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam amplop ini ada 30 juta. Ya, yang sudah saya rinci yang tadi saya sampaikan. Ada 30. Ini amplop, ini tas, ini sampai saya tidak lepas Bapak Ibu sekalian. Saya pegang terus di mana-mana. Karena saya takut ini 30-nya hilang. Ya. Saya meloi dulu kembali. Barangkali ada. Masih utuh semuanya. Ya. Tanggal 30, uangnya 30. Luar biasa. Jadi ini hal yang kita tidak sengaja, bukan sengaja dirancang. Entah, ternyata ada yang menerjemahkan itu. Ya, ini ada di dalam 10 dan satunya 20, satu ikatnya 20. Saya serahkan, nanti dari Ende silakan Pak Kakan Ende yang bicara sendiri. Tetapi nanti setelah Kakan Ende, baru kita lanjut ke lelang. Ketua Panitia ada? Ketua Panitia siap kertas dan pulpen barangkali. Bahaya ini. Kalau ada mau lari-lari sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan ini dan nanti Ibu Kasih di list nanti di grup. Ketika nanti setelah saya buat tulisan, ini tetap kita muat lagi untuk menjadi motivasi teman-teman kita di yang lain. Saya serahkan ini kepada panitia melalui Ibu Kasih dan Pak Kakan Ngada. Ya, saya serahkan. Baik, Bapak Kadip, saya terima dan saya gunakan sesuai dengan amanah. Silakan Bapak Kakan Ende. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam rukun dan damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Sembari menaikkan puja-puji syukur kita kehadiran Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Penyelenggara, yang memberi ruang sebuah momen perjumpaan yang menghadirkan sejarah yang telah ditegaskan oleh Bapak Kiai Haji Buamonto Umbudai. Ini juga Ketua NU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini orang hebat. Tepuk tangan. Haji Buamonto. Ini sedikit ungkapan rasa persaudaraan, ekspresi cinta dari keluarga besar Kementerian Kabupaten ini, wabil khusus untuk madrasah-madrasah ini. Tidak perlu dilihat isinya, hanya 5 juta awal ini. Karena saya yakin itu nanti kan min satu sementara membangun, makin sementara membangun. Saya pikir remah-remahnya bisa jual ke sini.
Setuju ya? Jangan bikin malu orang. Kalau mau saya biasa juga nyanyi Pak, tapi suara saya tuh mahal. Kalau Abi Kabit bilang ya kepala kantor ini tolong, ya saya nyanyi 1-2 lagu tapi mahal. Itu apalagi Pak Kakak ada juga hebat. Jadi ini saja di dalamnya juga ada baik-baik doa yang pasti sakral, ya, dan jitu untuk memotivasi niat baik kita semua. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita senantiasa. Bapak Camat yang kami hormati, kita semua, Bapak Ibu Kakan, Pak Kapolsek, tokoh adat, tokoh keluarga, tokoh agama, para sesepuh semuanya, izinkan saya tambah waktu lagi sedikit untuk kita lelang terakhir. Tadi sudah terkumpul itu memang angka keramat ternyata. 30, hari ini tanggal 30, dan kita semua menjadi pelaku sejarah berdirinya Man Ngada. Nah sekarang tinggal ikutannya. Kira-kira Bapak Kapolsek berapa sak bisa bantu? 1 juga tidak apa-apa. 15 sak. Tolong catat Pak Kapolsek 15 sak. Bapak Kakan ada? Oh sudah, sama ya. Saya pindah ke Ibu Kakang Nagekeo. Siap Nagekeo 200 sak. Nagekeo siap 200 sak. Luar biasa. Hari ini 12 sak sebagai pemula, tinggal kurangnya nanti 100, tetap 200, luar biasa. Tolong panitia catat, dari keluarga Nagekeo 200 sak semen. Saya berharap mudah-mudahan dengan ini kita sudah bisa langsung naik ya. Apakah ini 200 sak ini sudah termasuk pengawas-pengawas madrasah masuk di situ semua? Karena saya mau todong pengawas. Baik, kita lanjut. Barangkali dari bapak-bapak kepala desa, lurah, ibu penjabat desa apa ibu? Tado Barat. Ibu penjabat desa Tado Barat 5 sak. Catat saja. Kita jangan pernah melihat angka atau melihat fisik. Begini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Ada kumpulan orang-orang kaya. Tes. Tolong kabelnya jangan diganggu ya. Saya takut ini yang sabotase, kita mau ditodong. Bapak Ibu sekalian, ada kumpulan orang-orang kaya, orang-orang mampu, tetapi tidak kompak, tidak akan jadi. Tapi ketika yang berkumpul orang-orang yang punya rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, rasa kompak, walaupun mungkin hanya kumpulan nelayan, kumpulan petani, tapi karena kompak, sesuatu itu bisa dahsyat. Betul kan? Nah, jadi jangan dilihat itu 5 sak. Ya, Bapak Haji. Bapak Haji siapa? Haji Abdul, tolong tulis 10 sak. Bapak Desa. Penjabat Desa Lawangkalo 5 sak. Ya, silakan Ibu. Dari mana? Pak Juragan 30 sak. Tolong ditulis. 10 sak. Dari mana Bapak? Tokoh masyarakat. Kota Raja. Tulis 10 sak.
Dari mana Ibu? Yayasan Al-Hikmah 10 sak. Ayo sportif saja. Kepala Misbah Jawa ada mau sendiri? Ya. Kepala Misbah Jawa 10 sak. Ada lagi? Kepala Mis Al-Fatah. Kepala Mis Al-Fatah 10. 30 sak. Ketua BPD 10 sak. Ketua BPD mana Pak? Hidayat ya. Desa Jaya. Itu Jaya. 10 sak. Ibu Haja Ani barangkali secara khusus berapa sak? 10 sak. Tulis Ibu Haja Ani Ende. Itu selain yang 5 10 sak. Pak Sodik tambah lagi. Pak Muhammad Sodik 20 sak. Saya nanti penutup. Mamrium 20 sak. Itu baru hebat Mamrium. Jangan takut Mamrium. Pengawas dari Nagekeo 5 sak. Kawarium dan penyuluh 15 sak. Dari mana Pak? Ikatan Pemuda Muslim Riung 10 sak. Haji Muslimin 15 sak, luar biasa. Saya yakin hari ini aqua yang kita minum, kue-kue, makanan yang kita tenda ini semua sudah sumbangannya Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata tidak kapok, tetap nyumbang lagi. MTS Negeri 20 sak. Negeri nggak ada ya? 20 sak. Ya, Pak Pengawas nggak ada? 10 sak. Tulis, Pak Pengawas nggak ada? 10 sak. Silakan Bapak. Dari mana? 10 sak. Misbar 10 sak. Nanti Pak Camat dengan saya itu penutup Pak. Bapak mereka tidak tahu triknya. Pak Camat dengan saya itu penutup. Dari KUA Aimere berapa? Ini kayaknya kenal saya. KUA Aimere 10 sak. Silakan, woi Bapak tokoh pendidikan kita, silakan. 5 sak. Tulis. Bapak Alfons 5 sak. Kami mewakili yang lain dari Ende nanti bertitip. Saya sebagai kepala kantor sendiri langsung kasih memo. Itu sendiri. Ya, tidak tahu ada dalam amplop, itu langsung dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Silakan. Saya kalau yang saya kenal semua saya akan tunjuk. Tapi karena saya tidak kenal, saya minta sportivitasnya. Ya, silakan. Dari mana? Berapa? 10 sak. Ende 500.000 rupiah. Masih ada? Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Kakan? 50 sak. Pak Kakan ada 50 sak. Mudah-mudahan Pak Kakan senantiasa sehat dan Bapak yang sedang sakit di rumah sakit hari ini mudah-mudahan Allah sembuhkan. Karena Bapak Kakan kalau di kita di Islam itu bersedekah itu bisa menutup bala, menutup bencana. Yang sakit bisa jadi sehat. Jadi bukan hanya obat, sedekah pun bisa. Ya, yang sakit-sakit silakan
Berapa? 5 sak. Bapak siapa? Ahmad Lilo. Bapak Ahmad Lilo. 5 sak. 5 sak. Masih ada lagi? Saya hitung-hitung kepala desa ini ada 28, lurah 2. Kalau masing-masing 5 sak, 5 kali 30 ini luar biasa Bapak Camat. Kalau semua kompak, saya yakin banyak lurah yang sudah dari awal bersih, lurah, kepala desa hutan ini sampai sudah bersih seperti ini pasti butuh tenaga, ada banyak materi yang keluar. Tapi kalau mau tambah hari ini ya juga tidak apa-apa. Masih ada? Ya, baris. Kepala mam 10 sak. Jadi dari mamnya sendiri, dari kepalanya sendiri lagi 10. Catat. Masih ada? Ya, Bapak Haji. Haji Hamid 5 sak. Jadi kalau semennya sudah banyak, uangnya nanti tinggal beli besi. Nah, begitu. Setuju kan? Masih ada lagi? Yang lain menyusul, terakhir Bapak Camat. Bapak Camat kira-kira berani berapa? Bapak Camat 20 sak. Ya. Bapak Camat 20 sak, saya tambah 5 juta lagi. Nanti baru saya kirim, nyusul. Jadi berarti sudah tutup. Kita sudah tutup. Nanti yang lain-lain barangkali menyusul. Ya, tambahan untuk warga masyarakat di sini 80 sak. Warga masyarakat tulis 80 sak. Ya. Alhamdulillah totalnya 665 sak tambah dengan uang 5.500.000. Dari saya 5 juta, dari Pak Kakan tadi 500. Jadi uang 5.500.000 dan semen 665 sak. Mudah-mudahan ini cukup sampai rata tembok semuanya. Walaupun mungkin belum plester, yang penting rata tembok. Dan kita sudah bisa bergerak ke atap. Saya sangat merindukan seandainya nanti Agustus SK-nya benar-benar turun, tembok itu sudah naik semua. Kira-kira menurut Bapak Alfon bisa tidak itu ya? Saya mau dengar suaranya orang tua ini. Bisa. Ya sekarang kan 30 Agustus. Taruhlah kalau pertengahan atau setelah 17 Agustus SK itu turun, bisa tidak kita kebut sampai temboknya sudah berdiri. Tinggal nanti ya ngomong bisa-bisa yang ngaku-ngaku semen tadi kirim ke panitia. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, karena kalau bukan dari kita terus siapa lagi? Bapak Ibu jangan pernah berpikir ini kan negeri, ini kan pemerintah, kenapa lagi jadi bebannya kita? Bapak Ibu harus ingat, manfaatnya nanti untuk kita, bukan untuk pemerintah. Manfaatnya untuk kita. Oleh karena itu kita yang harus punya andil terlebih dahulu. Dan kita semua masyarakat harus memiliki madrasah ini. Nanti tanggal 2 lagi Ibu penjabat sudah cerita ke saya kemarin, juga Bapak Camat sampaikan tadi, tanggal 2 ada peletakan batu pertama di rumah sakit. Ini luar biasa Riung ini. Sangat menyadari akan manfaat-manfaat dari sarana yang dibangun oleh pemerintah, sehingga dengan tulus dan ikhlas menyerahkan tanah untuk dibangun oleh pemerintah berbagai sektor tentunya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid Pendidikan Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT. Kita lanjut ke acara yang berikut, doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Saban. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Sebelum saya memandu doa pada pagi menjelang siang ini, saya meminta izin kepada saudara saya umat Kristiani untuk memandu doa ini secara Islami. Dan kepada umat Muslim kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi wa maf'uka fi mazidah. Ya Allah, ya Rabb, di pagi menjelang siang ini kami berkumpul di tempat ini sebagai agenda peletakan batu pertama Madrasah Aliyah Negeri Ngada. Ya Allah, ya Rabb, tiada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu pembangunan ini tidak akan selesai tanpa kekuatan dan bantuanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau tempat kami mengadu, Engkau tempat kami berteduh, Engkau tempat kami memohon. Kami hanyalah hamba yang lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, pandang perjuangan kami yang sedikit ini, pandang harta kami yang sedikit ini, ya Allah. Pandang keringat kami yang sedikit ini, pandang daripada rupiah kami yang sedikit ini, pandang daripada fikir kami yang sedikit ini, ya Allah. Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan ala hadhihi al-qaryah. اللهم أنزل رحمة والمغفرة على هذه الجماعة. اللهم أنزل رحمة والمغفرة على هذه المدرسة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Mustafa Saban yang telah membawakan doa. Kita beralih ke acara yang berikut, peletakan batu pertama gedung kelas Madrasah Aliyah Negeri Ngada Filial Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo dengan urutan yang telah panitia sediakan. Untuk itu kami minta kepada panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada di lokasi. Kami akan membacakan urutan letak batu yang pertama, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam dan Bapak Muhammad Sodik. Yang kedua, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Yang berikut Bapak Camat Riung, berikut Bapak Kapolsek Riung, yang berikut Bapak Danpos Ramil 162501 Riung, yang berikut Bapak Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Ngada dan Nagekeo, yang berikut Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo, yang berikut Bapak Amin Karangasem mewakili Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo. Yang berikut Bapak Koordinator UPTD Bidang Pendidikan Kecamatan Riung. Yang berikut Bapak Ahmad Tempur. Yang berikut Bapak Mohdar Koeng. Yang berikut Bapak Alphonse Begu. Yang berikut Bapak Muhajidin Wuli.
Bapak Almin Ali, dan yang terakhir Bapak Abdurrahman Melang. Kepada nama-nama yang sudah kami sampaikan untuk kita siap ke lokasi Bapak, mohon izin. Bapak Tajudin Nur Apesila, mohon maaf saya lupa sebutkan. Saya ulangi, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Pak Muhammad Sodi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo, Bapak Camat Riung, Bapak Kapolsek Riung, Bapak Danpes Ramil 160501 Riung, Pak. Biar nanti teles kita punya bayangan. Oh, pasti. Makasih. Ya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai meletakkan batu pertama ini. Semoga Allah melancarkan semua urusan kita untuk pembangunan gedung ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikut Bapak Camat. Mike tadi. Dengan mengucapkan supaya baik hari ini, saya akan batu pertama pembangunan gedung Media Editing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada. Dengan ini disaksikan oleh kita semua, saya meletakkan batu pertama pembangunan ruang kelas baru Mandiung Filial Manalika. Yang berikut Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan kekuatan kuasa ilahinya Maha Penyelenggara kemudian menuntun usaha dan perjuangan untuk mewujudkan mimpi bersama pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Ngada Filial Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo. Allah SWT merahmati kita senantiasa. Berikut Ibu Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Saudara Tunggal Maha Kudus, dengan ini saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo mendukung penuh pembangunan Man Aliyah Nagekeo.
Polsek Riau beserta seluruh yang Polsek Riau akan selalu mendukung kerja kita dalam pembangunan. Bapak dan Posakil 162501 Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai selesai. Amin. Ibu Kasih Endes, Kabupaten Endes. Ibu Masih Felis, Kabupaten Ngada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta izin kita semua, kami letakkan batu pertama pembangunan Mangga di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi lembaga yang bermartabat untuk mencetak bagi anak-anak kita sampai mencapai sejarah yang terbesar buat kita semua. Amin. Yang berikut Bapak Ketua Tim Pengelola dan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi pada bidang pendidikan. Mangada yang maha kecil. Semoga berkah kita ini. Amin. Yang berikut Bapak Kasubag Tata Usaha Kabupaten Nagrijo. Amin. Kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meletakkan batu pertama ini untuk Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Ngada dengan Kabupaten itu, semoga ini menjadi berkah dan rahmat bagi kita. Amin. Yang berikut Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo yang diwakili oleh Bapak An. Mewakili Madrasah Aliyah Negeri Kecil untuk beliau dari Ngada untuk meletakkan batu pertama pembangunan Ngada. Yang berikut Bapak Murdar Choi kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya sebagai tokoh agama Imam umat Islam dan Kabupaten Dulu untuk meletakkan batu pertama Mangga. Yang berikut Bapak Alphonse Bulu. Saya atas nama teman-teman pengurus persekutuan Riau Seribu dengan ini mohon
rahmat dari Tuhan Allah Maha Pengasih. Semoga dengan kelimpahan kasih-Nya segala perjuangan menyangkut pembangunan MAN Ngada di Riung diberkati dan direstui oleh Allah Maha Kuasa. Amin. Yang berikut tokoh adat Bapak Ahmad Kumpul. Man ngada atau bertempat rawa. Lok barang. Amin nenek. Lengko barang. Yang berikut Bapak Almin Ali. Saya atas nama Nusantara Barat, Mora khususnya, yang menjalankan segala proses tahapan-tahapan sampai yang terjadi ketika pertama sekolah Manada. Olehnya itu, saya mengajak mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikut Bapak Muhajirin. Mujahidin, pemuhajirin ya kamu. Ini suaminya, istrinya dengar langsung. Yang berikut Bapak Juragan. Kami atas nama Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kampus pertama untuk MAN Ngada yang mungkin Yang berikut Bapak Abdurrahman Melawan. Untuk kemudahan. Untuk musen kok. untuk kurasat. Untuk kurasat, untuk musen. Baik ya. Saya atas nama keluarga besar Peter menyampaikan terima kasih kepada yang mendahului saya. Semoga kasih miring mic-nya. kita di dalam melakukan peletakan batu pertama mewujudkan